Oke guys, gue udah siap nyeritain pengalaman nyokap gue ditindihin hantu siampa ketika habis melahirkannya kakak gue yang pertama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nak, temenin aku lah. Oke, kan gue dari Sumatera Barat ya guys, dari Padang. Nah, jadi hantu siampa itu tuh emang khas banget dari Padang. Nah, hantu siampa ini tuh hantu yang kerjanya itu suka ngimpitin orang tidur. Dia ada di atas dadanya guys, dan bentukannya itu macam-macam ya katanya ya. Di komen ini katanya hidungnya itu nggak ada bandanya, terus juga kakinya kebalik, terus juga ada yang bilang berbulu dan lain-lain, matanya merah dan lain-lain, banyak. Tapi intinya itu bentukannya emang serem banget. Astagfirullah, nak. Dia mau pergi. Ya udah. Benar. Ditinggalin aku sendiri. Mending lapar. Gak mau katanya. Ya udah guys. Sendiri. Demi apapun, kok bener sih kata kalian? Gue tadi lihat topeng di belakang gue, matanya ngede. Oke, lanjut. Nah, jadi pengalaman nyokap gue sama hantu siampa ini itu terjadi ketika pas nyokap gue ini udah melahirkan kakak gue yang pertama. Masih nifas nih, belum sebulan. Nah, nyokap gue itu waktu itu lagi di Padang, lagi di kampung. Terus bokap gue ini lagi ke Jakarta nih guys. Jadi nyokap gue tuh tidur sendiri di kamar itu bareng sama kakak gue yang masih bayi. Nah, nyokap gue itu orangnya itu nggak suka banget guys sama hantu-hantu, hal-hal yang mistis gitu tuh nggak suka. Dan nggak percaya sama kayak nenek muyut gitu bilang kalau taruhlah gunting di bawah bantal anak bayi supaya nggak digangguin sama kuyang dan lain-lain gitu. Nggak percaya, jadi itu nggak dilakuin guys. Gitu lah, nyokap gue beneran cuma percayanya ya udah kita tawakalnya sama Allah aja gitu guys. Nah, jadi selama nyokap gue ditinggal sama bokap gue, itu kan nyokap gue tidur sendiri tanpa kayak perlindungan yang dipercaya sama nenek gue. Gimana? Buyut gue lah pokoknya. Gue panggilnya nenek, tapi itu tuh ibu dari nenek gue gitu pokoknya. Nah, nenek gue ini emang dari awal udah bilang, itu kamu tuh punya bayi, kamu masih nifas, taruhlah gunting sama bawang putih tunggal di bawah bantal anakmu supaya nggak kecium, soalnya kamu itu masih wangi, katanya gitu. Tapi karena nyokap gue tidak percaya, akhirnya ya nggak dilakuin itu guys. Terus beberapa lama bokap gue tinggal di Jakarta, nyokap gue sendirian nih tidur berdua sama kakak gue. Suatu malam nyokap gue itu kebangun guys, kayak beneran rasanya tuh kebangun karena ada sesuatu yang nindih di atas badannya, dan dia bisa lihat apa yang nindih di badannya. Lu bayangin ya, nyokap gue ini tiduran, terus dia melek. Nah, yang dia lihat itu adalah makhluk yang gede banget, super gede sampai nggak kelihatan itu mukanya sama atasnya, kagak kelihatan. Yang kelihatannya yaitu badan bawahnya doang. Saking gedenya guys, dan itu dia duduk di atas dadanya nyokap gue guys, duduk gitu aja. Bentukannya dia hitam, besar, berbulu. Nyokap gue ini sesek kan napasnya guys, karena ditibanin sama hantu siampa ini. Rasanya tuh kayak ada orang besar yang emang duduk di dada kita. Akhirnya nyokap gue itu inisiatif langsung beginin tangannya nih ya guys, terus langsung baca Allahu Akbar gitu guys, berkali-kali, sampai akhirnya bisa itu dia pergi, menghilang gitu aja guys. Terus langsung itu nyokap gue kayak langsung napasnya tuh kayak yang tadinya kesesek, terus langsung kayak lega gitu, kayak gitu kan guys. Besokannya diceritain lah nih sama nenek. Terus nenek ini marah kayak, ya kau lagian nggak percaya, makanya ini ditaro gunting sama bawang putih tunggal sama daun bangle, karena mereka berdua ini bau katanya guys. Jadi nutupin wanginya bayi dan juga si ibu yang masih nifas itu. Nah, nyokap gue yang tadi yang nggak percaya, sebenarnya nggak ngebikin dia jadi percaya karena ngalamin ini. Padahal lu tahu, setelah itu bukan ini doang, ini baru pertama. Anak keduanya ngalamin lagi, coy. Ya pas abang gue lahiran sama persis ditinggal sama bokap gue sebentar, abis itu ditindihin lagi sama makhluk yang sama. Mungkin gue bisa ceritain selanjutnya yang versi waktu ngelahirin abang gue. Nah, nyokap gue ini walaupun emang udah ngalamin sendiri, beliau ini nggak yang percaya kalau barang-barang yang tadi kayak gunting, terus bawang putih sama daun bangla itu emang bisa menangkal
makhluk-makhluk goib. Enggak, beliau ini percayanya kalau barang-barang itu adalah barang-barang yang dipakai untuk ikhtiar, untuk tawakal kepada Allah gitu ya guys. Jadi cuma Allah yang bisa bantuin, tapi kita bisa ikhtiar pakai barang-barang itu ditaruh, tapi tetap aja berdoa dan minta tolong sama Allah gitu. Jangan sampai salah ya nih. Tuh ya guys, gue pengen ngasih tahu lu itu juga, itu penting banget. Jangan sampai kita ngerasa kayak banyak hal-hal yang benda-benda goib itu tuh bisa menangkal, padahal yang membantu itu tuh cuma Allah, oke? Nah jadilah tuh akhirnya nyokap gue setuju untuk naruh gunting, terus bawang putih sama daun bangle di bawah bantalnya kakak gue, sama Al-Quran di samping kasur gitu. Dan ya nyokap gue selalu baca doa supaya dilindungi dari makhluk itu tuh. Ya guys, begitu sih ceritanya. Mungkin terdengarnya tidak seram ya kan, gak horor gitu. Cuman kalau lu ngalamin sendiri, lihat sendiri itu makhluk di depan lu kayak gitu, sesak napas juga, serem coy. Karena kayak hidup dan mati gitu, lu kayak lagi dicekek gitu sama orang. Coba deh kalau lu punya pengalaman-pengalaman horor yang bisa gue bacain kayak begini, lu langsung aja kirimin ke email yang ada di bio IG gue ya guys. Nanti gue baca di sana, kalau menarik gue ceritain di video gue. Nah, by the way, gue masih banyak banget pengalaman-pengalaman horor yang belum gue ceritain ke lu. Kalau misalnya lu juga pengen gue ceritain pengalaman horor nyokap gue sendiri, adik-adik gue, dan gue tunjukin langsung tempatnya yang ada di rumah ini, komen aja.